Halo teman pemilih, selamat datang kembali dalam podcast KPU Kabupaten Lembata, Durasi, Koda untuk Demokrasi. Bersama saya, Francesca Tanamore, saya akan menemani teman pemilih semua dalam podcast Durasi episode ke-9, Mendukung Demokrasi, Fungsi dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU. Baik teman pemilih, ketika kita berbicara tentang pemilu, tentunya itu tidak hanya soal pencoblosan di TPS, namun juga ada rangkaian kegiatan panjang yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU, untuk mensukseskan pemilu yang mana hal ini kerap kali luput dari perhatian publik. Dan oleh karena itu teman pemilih, pada hari ini kita telah mengundang Sekretaris KPU Kabupaten Lembata, Bapak Konradus Liwu, untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak Sek. Selamat pagi Mbak Siska. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Luar biasa ya Bapak. Kita sehat, puji Tuhan. Baik, sebelumnya Bapak, kami dari podcast Durasi mengucapkan terima kasih ya Bapak ya, karena Bapak bersedia hadir di sini ya Bapak ya. Siap. Baik Bapak. Topik kita pada hari ini Bapak ini berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab dari Sekretariat KPU, yang mana ini bisa kita katakan sebagai topik yang pas nih untuk kita obrolkan dengan Bapak, mengingat posisi Bapak saat ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Lembata. Ya Bapak ya, aman ya Bapak ya? Aman, oke. Baik teman pemilih, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, untuk membuka episode kita kali ini, mungkin Bapak saya bisa ceritakan dulu nih, mungkin memperkenalkan diri kepada teman pemilih semua dan ceritakan latar belakang Bapak Sek sebelum Bapak Sek berada di sini sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Lembata. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Konradus Liwu, biasa disapa Kun, Sekretaris KPU Kabupaten Lembata. Saya sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan menjabat sebagai Sekretaris KPU Lembata. Sebelumnya saya menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur kurang lebih 11 tahun. 11 tahun di KPU Kabupaten Flores Timur. Flores Timur. Lalu sebelum Sekretaris KPU Flores Timur juga menjadi Kasubag Hukum dan Partisipasi Masyarakat. Itu kurang lebih 8 tahun 9 bulan. Ya. Nah, sebelum itu juga pernah menjadi staf, tetapi 2 bulan saja. Staf untuk di KPU. Staf KPU 2 bulan. Jadi total keberadaan saya di KPU itu kurang lebih 23 tahun. 23 tahun ya. Dari masih di Kabupaten Flores Timur sampai di Lembata. Ya, dari KPU Kabupaten Flores Timur sampai ke Lembata. Lembata ini 2 tahun 4 bulan. Jadi pada tahun 2003 bulan Desember saya ditugaskan untuk pindah ke KPU sebagai staf. 2 bulan kemudian saya dilantik menjadi Kasubag. Jadi 2003 itu bulan Desember saya ke KPU Kloten. Lalu pada tanggal 28 Maret atau 9 Maret kalau tidak salah waktu itu saya dilantik menjadi Kasubag Hukum dan Partisipasi Masyarakat di KPU Kabupaten Flores Timur. Lalu 8 tahun kemudian, 8 tahun 9 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 November 2012 saya dilantik menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur. Lalu 11 tahun kemudian, pada September 2023 kemarin, saya dimutasi dilantik sebagai Sekretaris di KPU Kabupaten Lembata ini. Dan sekarang masih menjabat sebagai Sekretaris. Berarti Bapak berada di instansi KPU itu sudah sekitar 23 tahun ya? Ya, 23 tahun. Dan secara khusus menjabat sebagai sekretaris baik di Kabupaten Flores Timur dan Lembata itu totalnya 13 tahun ya Bapak ya? Ya. Hampir 13 tahun, kurang lebih 13 tahun ya. Berarti jam kerja, jam terbang Bapak memang sudah teruji ya, sudah panjang sekali ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik Bapak, ini dengan jam terbang Bapak nih yang luar biasa, bisa kita katakan luar biasa panjang ya cukup ya. Itu bagaimana Bapak melihat
atau melihat bagaimana tertarik berprojek untuk memberikan dukungan baik teknis maupun administratif dalam penyelenggaraan pemilu, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi sekretariat KPU itu penting peranannya. KPU sebagai lembaga itu bisa menjalankan fungsi, menjalankan visi dan misinya itu apabila sekretariatnya ada. Sekretariat itu punya tugas dan fungsi pokok itu adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU secara kelembagaan sehingga KPU bisa menjalankan perannya untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Nah, apa saja yang dilakukan sehingga sekretariat itu bisa menjalankan tugas dan fungsi pokok itu memberikan dukungan teknis dan administratif seperti apa saja pertanyaannya. Oke, di sekretariat itu ada 4 fungsi pokok yang menjadi pilar. Katakanlah ada 4 pilar sebagai penyokong lembaga KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Lembata ini. 4 pilar itu apa? Yaitu fungsi keuangan umum dan logistik, kemudian fungsi perencanaan data dan informasi, kemudian fungsi teknis penyelenggaraan dan hukum, lalu juga fungsi sumber daya manusia, pelaksanaan administrasi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Nah, 4 fungsi pokok ini itu harus betul-betul dilaksanakan di sekretariat dengan disiplin yang kuat sehingga bisa memberikan dukungan teknis dan administratif kepada lembaga KPU Kabupaten sehingga bisa menunjukkan performa yang profesional kepada masyarakat dan publik dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Oke, baik Bapak. Tadi saya sempat mendengar Bapak menyinggung masalah 4 pilar yang ada di kesekretariatan ya. Ada subbagianku, lalu ada Rendatin, ada Parmas SDM dan juga teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ya Bapak ya. Siap. Iya, baik Bapak. Jadi kalau teman pemilih mungkin juga bisa memahami dari namanya, nama subbagiannya bahwa seperti subbagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing ya. Dan tentunya ketika mereka menjalankan tugasnya itu jangan sampai kita berharap jangan sampai ada bentrokan atau benturan ya Bapak ya. Nah, itu kalau dari Bapak sendiri sebagai sekretariat yang istilahnya mengatur aktivitas kesekretariatan secara menyeluruh, itu menurut Bapak bagaimana atau apa fungsi dari dan tugas pokok dari masing-masing tiap subbagian tersebut agar bisa digerakkan dengan harmonis untuk mendukung kegiatan dengan efektif dan efisien? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi 4 subbagian itu ibarat 4 pilar yang benar-benar menopang fungsi kelembagaan KPU supaya bisa berjalan dengan baik dan profesional. Nah, 4 pilar itu yaitu fungsi keuangan umum logistik, kemudian fungsi perencanaan data dan informasi, kemudian fungsi sumber daya manusia, Sosdikti, Parmas, dan SDM, kemudian ada fungsi teknis penyelenggaraan dan hukum. Lalu bagaimana masing-masing itu punya tugas pokok dan fungsi? Kita mulai satu persatu, mulai dari keuangan umum dan logistik. Ya, kita tahu bahwa semua lembaga, semua institusi itu membutuhkan anggaran dana supaya kegiatannya bisa bergerak, bisa berjalan. Maka fungsi keuangan umum dan logistik ini juga sama. Jadi harus melaksanakan tata kelola keuangan secara baik dan profesional. Di dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar itu, KPU ini sudah memiliki sistem tata kelola keuangan yang sangat terukur, transparan, dan sangat terencana secara baik. Bagaimana mulai dari awal tahun, bahkan mulai dari bulan Desember, itu KPU itu sudah mendapatkan DIPA. Nah, sudah mendapatkan DIPA, lalu begitu bulan Januari langsung on
langsung penyelenggaraan berjalan, kemudian juga harus di backup oleh anggaran juga langsung berjalan. Lalu setiap anggaran yang dikelola itu setiap akhir bulan itu harus wajib dipertanggungjawabkan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan benar seperti itu. Lalu ketika pada saat tahapan itu juga anggaran itu akan sesuai dengan porsi tahapan yang ada, dan itu harus dijalankan juga dengan perencanaan anggaran yang terukur dan profesional. Itu semua harus diurus dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar. Nah, itulah perlunya subbagian keuangan. Sebagian keuangan dan logistik, dan dalam hal ini fungsi keuangannya yang harus yang diurus oleh sejumlah pegawai yang terampil dalam urusan keuangan. Lalu di sana juga ada urusan logistik. Urusan logistik itu urus apa saja? Ya, logistik itu dalam sistem kepemiluan butuh yang namanya logistik. Logistik itu apa? Yang kita pikir pertama itu sebetulnya puncak dari semua logistik, yaitu surat suara. Surat suara itu dia dinamakan mahkota pemilu. Mengapa dia dinamakan mahkota pemilu? Kenapa disebut dengan mahkota pemilu, Bang? Ya, karena melalui surat suara itu terjadi konversi nilai dari kertas menjadi kursi. Kita bayangkan sebuah kertas yang benda mati kemudian tiba-tiba berubah nilainya menjadi kursi yang diduduki oleh presiden, diduduki oleh gubernur, diduduki oleh bupati, oleh anggota DPR pusat, anggota DPR provinsi, anggota DPT kabupaten. Itu pemimpin kita semua itu mendapat kursi itu karena apa? Karena selembar kertas yang terjadi konversi nilai tadi. Kenapa? Karena masyarakat melaksanakan hak demokrasinya melalui kertas, mencoblos di surat suara. Lalu surat suara tadi tentu dia tidak bergerak sendirian, tetapi dia didukung oleh sejumlah logistik yang lain. Di TPS itu kita lihat bahwa selain surat suara pasti ada bantal coblos, ada alat coblos, bilik suara, ya, bilik suara, kotak suara, formulir-formulir, tinta, karet, dan lain sebagainya. Dan itu harus diurus secara baik. Dan pengurusan itu harus melalui tata kelola administrasi yang baik dan benar. Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Siapa yang mengurus? Ya, teman-teman subbagian keuangan dan logistik yang mengatur semuanya itu. Sehingga yang tampil keluar itu, performa keluar itu KPU secara kelembagaan, tetapi yang bekerja di belakang layar itu adalah teman-teman yang mengurusi tata kelola logistik. Dan itu harus diadministrasikan secara benar. Segala sesuatu harus ada notulensi, harus ada berita acara, harus ada dokumentasinya. Standar pengelolaan administrasi publik itu harus profesional seperti ini. Itu urusan logistik. Kemudian urusan umum, bahwa dalam satu lembaga KPU ini di mana-mana juga selalu ada urusan umum. Dia mengadministrasikan hal-hal yang umum di dalam kantor agar supaya setiap keputusan-keputusan di tingkat pimpinan itu harus direspon cepat, harus bisa beradaptasi dengan semua keputusan itu, supaya KPU itu bisa melaksanakan kegiatan dan didukung secara baik. Jadi bagian umum itu dia pasti juga akan mengurus tentang peralatan sarpras yang ada di kantor ini untuk mendukung kegiatan KPU secara kelembagaan. Mungkin itu cool. Kemudian ada urusan rendating tadi, perencanaan data dan informasi. Perencanaan data dan informasi itu bahwa KPU ini mengenal sistem perencanaan baik secara top down maupun juga secara
lokal di kabupaten, program itu pasti hajatan-hajatan nasional itu kita mau tidak mau harus mengikuti regulasi yang turun dari pusat. Dengan sejumlah perencanaan dari sana, maka kita siap laksanakan. Kita membuat rencana detail, lalu melaksanakan itu untuk mengamankan keputusan-keputusan dari KPU pusat dalam satu rangkaian perencanaan. Nah, tetapi dia harus melalui tata kelola perencanaan yang baik, diadministrasikan secara baik. Nah, dan yang penting juga dalam urusan relatif ini itu adalah pengelolaan data. Iya, data yang penting itu adalah pengelolaan data, pemutakhiran data pemilih. Nah, itu penting. Administrasinya itu bergerak mulai dari pencocokan data pemilih. Nah, mulai ada para petugas pantarlih melakukan pencocokan data pemilih itu membutuhkan sejumlah administrasi yang harus ada. Karena kalau tanpa administrasi itu, ketika ada masalah hukum, maka KPU pasti akan salah. Administrasi tentang pencocokan data pemilih, tanda terima, tanda bertemu dengan masyarakat, dengan KK, lalu bagaimana stiker itu ditempel di setiap keluarga, rumah keluarga, semuanya itu harus diadministrasikan secara baik. Kemudian menghasilkan data pemilih sementara itu juga administrasi harus jelas. Lalu dari data pemilih sementara itu kemudian diumumkan, lalu ada perbaikan-perbaikan, lalu menghasilkan data pemilih tetap. Nah, seperti itu. Dan itu juga urusan administrasi tidak mudah. Itu pegawai-pegawai yang mengurusi itu harus pegawai yang betul-betul teliti, dan ada sejumlah aplikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi pemutakhiran data pemilih. Belum lagi ada urusan-urusan koordinasi dengan dinas catatan sipil, kependudukan dan catatan sipil, ini proses administrasinya jalan. Nah, semuanya ini harus betul-betul dilakukan supaya bisa membackup tugas dan fungsi kelembagaan KPU. Lalu kemudian ada urusan sumber daya manusia tadi, Sosdiklik, Parmas. Dalam urusan ini teman-teman di subbagian SDM mereka betul-betul mengurus tentang masalah-masalah kepegawaian internal. Kemudian keluar itu jika ada tahapan, teman-teman akan mengurusi bagaimana administrasi rekrutmen itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar, diproses secara baik dan benar administrasinya, mulai dari rekrutmen PPK, sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, kemudian KPPS, semuanya harus dilakukan proses administrasi secara baik supaya ada pertanggungjawaban, supaya juga bisa menghasilkan para penyelenggara ad hoc itu yang orang-orang terpilih, orang-orang yang kompeten seperti itu. Karena itu memang kita membutuhkan dukungan dari masyarakat luas dalam proses rekrutmen pegawai ad hoc itu. Di sekretariat pasti akan melakukan proses administrasi mulai dari pengumuman, kemudian tanggapan, lalu kemudian koordinasi juga dengan Pemda berkaitan dengan bagaimana pegawai-pegawai sekretariat baik di PPK maupun di setiap desa kelurahan itu mereka bisa memberikan tenaganya secara baik dengan sistem rekrutmen yang merit system, ya. Karena itu proses ini apabila sesuai dengan administrasi berjalan dengan baik dan benar, maka tidak akan ada banyak masalah. Nah, itulah bagaimana urusan sumber daya manusia di subbagian sumber daya manusia itu bisa membackup tahapan pembentukan badan ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU secara kelembagaan. Lalu mereka juga pasti akan mengurus juga proses sosialisasi, proses pendidikan pemilih, semua itu administrasi ikutan itu harus jalan supaya semuanya bisa berjalan secara baik. Itu di bagian sumber daya manusia, Sosdiklik dan Parmas. Kemudian ada
fungsi teknis penganggaran dan hukum. Dalam fungsi ini kan teman-teman di subbagian teknis penganggaran dan hukum itu mereka harus mengadministrasikan secara baik dan benar. Itu berkaitan dengan proses tahapan mulai dari pendaftaran calon, kemudian penetapan pasangan calon, kemudian masa kampanye. Masa kampanye ini kan ada urusan-urusan berkaitan dengan dana kampanye. Ini juga administrasi itu harus benar-benar di backup, harus ada koordinasi yang lancar antara peserta pemilih dengan pihak sekretariat, sehingga soal-soal administrasi dana kampanye ini harus dilaksanakan sesuai dengan target waktu, deadline waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga administrasi yang dibutuhkan itu harus direspons secara baik oleh peserta pemilih, sehingga itu semua bisa mendukung penyelenggaraan tahapan kampanye secara baik, lalu masuk juga ke tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Itu lagi-lagi juga ada proses administrasi yang terjadi di sana. Ada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, mulai dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten. Nah, semuanya itu harus ada daftar hadir, kemudian formulir C1 dan seri C yang lain itu harus diisi benar-benar, lalu sampai kepada KPU Kabupaten. Semua formulir itu harus diisi dengan baik. Kemudian juga proses pembuatan berita acara dan lain sebagainya, proses pengadministrasian itu harus dilakukan dengan benar. Dan inilah tugas dan fungsi dari teman-teman di subbagian teknis penyelenggaraan dan juga hukum. Hukum ini ya semua tahapan itu karena dia harus berdasarkan regulasi atau harus berpijak pada dasar hukum yang ada, maka setiap pergerakan di KPU, setiap kegiatan yang dilakukan itu harus berkepastian hukum. Nah, berkepastian hukum itu tandanya apa ya? Tandanya bahwa urusan administrasi hukum ini harus di-backup secara baik, harus ada dokumentasi hukumnya. Sebab kalau tidak maka kita akan cacat hukum. Begitulah teman-teman yang di subbagian teknis penyelenggaraan dan hukum, mereka akan berfungsi benar-benar dalam membackup administrasi teknis penyelenggaraan dan hukum. Baik Bapak, ini menarik sekali ya kita bicara soal subbagian yang 4 subbagian. Bapak mau berusaha untuk menjelaskan satu persatu fungsi dan tugas pokok dari setiap subbagian ya Bapak ya. Itu kalau kita bicara Bapak mengelola itu ya, pasti tentunya Bapak punya prinsip atau strategi khusus ya Bapak pakai dalam mengelola itu. Kira-kira apa tuh Bapak prinsip dan strategi manajemen yang Bapak pakai untuk mengelola tiap subbagian itu Bapak? Silakan. Siap Pak. Jadi fungsi-fungsi yang saya sampaikan tadi tentu dia tidak berjalan sendirian, ya, tidak berjalan otomatis, tetapi dia juga harus diolah lagi sekian rupa sehingga dia bisa aktif, bisa hidup, bisa secara sinergis antara satu subbagian dengan subbagian lainnya, yang kemudian bermuara pada dukungan teknis dan administratif yang profesional kepada lembaga KPU. Karena itu maka perlu adanya sistem manajemen. Sistem manajemen kesekretariatannya sehingga sumber daya manusia yang ada di sekretariat ini bisa bergerak dengan baik bagi baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya barang yang harus dikelola sekian rupa supaya muaranya bisa menghasilkan proses tata kelola administrasi yang baik dan profesional. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Tentu sekretaris selaku top manajer di satuan kerja sekretariat KPU dalam melaksanakan strategi untuk menggerakkan sumber daya tadi, yang pertama itu harus bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan. Harus ada dasar, jadi harus berdasarkan aturan
Karena kita semua bekerja harus berkepastian hukum. KPU itu dalam setiap gerak langkahnya harus berkepastian hukum. Maka di sekretariat harus juga seperti itu. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan regulasi perundang-undangan. Lalu yang kedua, karena ngomong soal manajemen, maka saya selaku sekretaris itu juga harus menguasai prinsip-prinsip manajerial. Jadi yang pertama dari soal prinsip-prinsip aturan, kemudian yang kedua itu prinsip-prinsip manajerial. Kita tahu bahwa dalam sistem manajemen modern itu ada yang dinamakan analisa SWOT. Ya kan? Analisa SWOT itu soal kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, ya kan? Kemudian juga ada yang namanya POA. Planning, organizing, evaluating, dan controlling, kan begitu. Nah itu harus disadari lalu harus dikuasai memang sebagai sekretaris sehingga dia bisa menggerakkan. Analisa SWOT tadi kita kan harus melihat kekuatan dan kelemahan para pegawai semua dan juga sumber daya yang lain, sumber daya barang dan sumber daya uang. Kita melihat itu sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan itu pegawai itu terlepas dari jumlahnya memenuhi standar atau tidak, tapi semuanya harus bikin pemetaan tentang kekuatan yang ada, lalu kemudian lihat juga peta kelemahannya apa, supaya bagaimana kekuatan itu diramu sekian rupa sehingga bisa menutupi kelemahan. Lalu kemudian melihat peluang-peluang yang ada untuk supaya bisa diolah, supaya teman-teman di setiap subbagian itu bisa memenangkan peluang itu untuk melaksanakan pembenahan administrasi atau pengelolaan administrasi sehingga setiap tahun itu bisa dipegang. Lalu melihat semua tugas pekerjaan itu sebagai tantangan pekerjaan yang menggairahkan. Nah, itu perlu motivasi yang diberikan oleh seorang sekretaris. Saya tentu harus punya tugas itu. Bagaimana tantangan itu tidak dilihat sebagai masalah yang menghadang, kemudian ada sikap penolakan, tidak bisa. Tantangan itu dilihat sebagai hal yang diperlukan untuk memacu. Ya. Kita sebagai seorang pegawai yang profesional dan dikatakan berhasil kalau dia tuh menyukai tantangan, itu kan prinsipnya. Nah itulah. Itu prinsip kedua, berkaitan dengan kesadaran akan prinsip manajerial, ya, sesuai dengan teori manajemen. Nah, saya kira kalau itu dua sudah dikuasai, itu sudah bisa cukup untuk menggerakkan sebuah roda manajemen kepegawaian. Tetapi buat saya ada hal yang juga penting. Itu adalah bagaimana sekretaris itu bukan hanya peran manajer, tapi dia juga pimpinan satker. Dan sebagai pimpinan satker, dia adalah seorang pemimpin di dalam satu unit kerja. Maka dia harus menganut nilai-nilai kepemimpinan. Nah, itu harus juga dipegang supaya dia bisa menggerakkan para pegawai supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, apa itu nilai? Nilai itu yang pertama itu keteladanan. Sebagai pemimpin yang di depan dia harus memberi contoh dan teladan yang baik supaya ajakan itu ajakan yang punya daya yang benar-benar menggerak orang bekerja dengan penuh kesadaran. Nah, itu soal keteladanan. Tetapi ketika menjalankan contoh dan teladan itu dalam memanage kesekretarian, melekat juga dia punya fungsi nilai lainnya itu di depan sebagai orang yang mencontoh teladan, kemudian dia juga harus berada di tengah bersama-sama dengan teman-teman pegawainya, saling merangkul dan berjalan bersama. Supaya apa? Supaya kepemimpinan itu tidak ada jarak yang sangat jauh dan formal. Dan itu para pegawai akan bekerja dengan sangat kaku, formalistik, rigoristik, dan itu kurang bagus menurut saya. Menurut saya itu harus ada nilai-nilai kepemimpinan yang
dilaksanakan, yaitu memberikan contoh teladan, kemudian bersama-sama berjalan, lalu juga dari belakang mendorong. Jika ada para pegawai yang kelihatan kurang bergaya oleh karena ada masalah atau apa, maka harus dipanggil, ada sapaan-sapaan personal yang menyentuh dalam komunikasi interpersonal yang baik, sehingga pegawai bersangkutan itu merasa percaya diri, merasa kuat kembali, merasa berbangkit untuk bergairah kembali, dan itu membantu pegawai yang bersangkutan. Jadi itulah, dengan cara-cara seperti itu, saya yakin bahwa para pegawai dalam suatu kesatuan kesekretariatan itu dapat bekerja secara sinergis antara sebagian satu dan sebagian lain, antara pegawai yang satu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara sinergis, selalu menghasilkan, selalu menindaklanjuti setiap keputusan rapat pleno itu untuk selalu tuntas, sehingga siap digunakan seperti itu. Baik Bapak, ini kita bicara soal prinsip manajerial ya dalam kepemimpinan Bapak. Pakai strateginya ini, tadi Bapak sudah sempat menyinggung masalah analisis SWOT, POA, lalu masalah keteladanan juga. Tadi Bapak akhirnya Bapak pas ngomong keteladanan ini saya sampai teringat pelajaran saya waktu masih sekolah tuh. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Ingat Sosuntuodo, dari depan memberikan contoh teladan yang baik, Imadio Mangkukaso di tengah membangkitkan semangat, dan Raka Gatu Purwodi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Ini menarik sekali. Ini memang menurut saya ini memang sesuatu yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ya, untuk memberikan contoh kepada pegawainya, tapi di satu sisi juga merangkul. Jadi tidak hanya sebagai, kalau kata orang, bos di depan ya, tapi juga bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan dari apa yang diharapkan secara bersama-sama. Tadi kita sudah berbicara soal latar belakang Bapak yang mana 20 tahun, 23 tahun lah lebih dari di instansi KPU. Dan tentunya dengan pengalaman yang panjang itu, Bapak tentunya punya yang mungkin merasa semacam tantangan lah saat Bapak berkarir di sekretariat KPU Bapak. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih ke teman pemilih semua, tantangan yang pernah Bapak rasakan sejauh ini Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Tantangan yang saya alami itu adalah bagaimana mengajak para pegawai, memberikan motivasi supaya para pegawai itu bekerja berdasarkan kesadaran, membangun kesadaran kerja kepada para pegawai, sehingga bekerja itu menyumbangkan, mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk banyak orang, itu penting. Bukan hanya sekedar bekerja karena untuk supaya bisa mendapatkan gaji, karena saya pegawai negeri, saya bekerja untuk mendapatkan gaji, atau saya takut akan punishment, hukuman, tidak. Tetapi bagaimana mengajak supaya para pegawai itu bekerja berdasarkan kesadaran. Kalau para pegawai sampai ke tingkat itu, kesadarannya tinggi, maka disiplin itu dengan sendiri Akan mengikuti ya? Akan mengikuti dan dia akan benar-benar disiplin. Tidak ada alasan yang dikalang-kalang. Apabila misalnya berhalangan, itu apabila misalnya para pegawai itu dia punya kesadaran yang bagus, maka benar dia menjadi pegawai yang punya nilai, punya martabat. Bukan hanya di dalam kantor, di dalam instansi, di sekretariat KPU, tapi juga di tengah masyarakat. Kesadaran akan menjalankan pekerjaan itu secara baik, benar, profesional, dan penuh dengan prinsip-prinsip jujur, adil, dan sebagainya itu akan membuat dia selalu punya energi positif di tengah masyarakat. Karena dia punya energi positif selalu berada di tengah masyarakat, maka dia akan selalu bertemu dengan hal-hal yang positif. Jadi itulah tantangan saya, dan saya rasa bahwa ini tugas saya yang harus lakukan. Selain memang saya harus menjalankan prinsip-prinsip manajerial, ya, bagaimana misalnya pegawai
yang melakukan kesalahan kemudian dengan tahu dan mau kepala batu berulang-ulang saya harus berikan punishment, itu harus saya lakukan. Tetapi kan menjadi tidak bagus kalau pegawai yang bersangkutan macam berulang-ulang melakukan Kesalahan yang Nah sama. itu kan saya katakan tadi bahwa itu kan tantangan bagaimana para pegawai ini kita harus ajak untuk melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi kita ini dengan penuh kesadaran. Lalu juga bagaimana karena kesadaran itu maka juga bagaimana kita juga secara cepat untuk merespon arahan-arahan dilatih. Nah, cepat tidak? Cepat. Jadi ada 4 as sebagai prinsip. Ini dari mantan sekretaris KPU Provinsi ya, Bapak Wijaya, dia meminta kita supaya melaksanakan 4 as. 4 as itu adalah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan penuh integritas. Nah, jadi itulah. Nah, itu yang harus dilaksanakan dan itu menjadi tantangan. Nah, jadi kalau kita dengar dari Bapak Sek, berarti tantangan terbesar Bapak itu sebenarnya berkaitan dengan kepegawaian ya atau manusia, karena pada prinsipnya adalah Bapak memanajemen atau mengurus manusia, bukan benda mati. Ya, mungkin kalau benda mati kita geser dia nurut. Kalau manusia, kalau kata Bapak tadi kepala batu ya, jadi agak susah gitu ya. Baik teman pemilih semua, ini menarik sekali nih topik kita kali ini. Saya sudah catat nih Bapak, kita sudah berbicara tentang latar belakang Bapak tadi yang 23 tahun yang kurang lebihnya di instansi KPU. Lalu ada tentang 4 subbagian yang ada di kesekretariatan kita. Lalu juga ada analisis SWOT, POAK, sistem manajerial, sehingga terakhir tadi adalah tantangan yang mana sekali lagi berkaitan dengan kepegawaian. Dan teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast kita di kali ini. Dan untuk Bapak Sek, mungkin Bapak Sek ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman, silakan. Siap. Sebagai ajakan penutup, saya mengajak kepada kita semua, khususnya para pegawai sekretariat, baik di lingkungan KPU Kabupaten Batam maupun di mana saja, kita pasti sama bekerja dengan prinsip kerja yang sama. Maka mari kita menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pegawai yang bisa selalu bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja cerdas, lalu bekerja dengan penuh integritas. Lalu juga mari kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita ingat bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu, aturan sudah mengatur kita untuk memegang teguh asas penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, tertib, berkepastian hukum, mengutamakan kepentingan umum, seperti itu. Harus profesional, harus proporsional, harus akuntabilitas, efektif, efisien, aksesibilitas. Itu asas penyelenggara pemilu yang kita harus pegang. Memang menjadi tanggung jawab secara kelembagaan untuk menunjukkan performa keluar bahwa kita punya asas itu. Tetapi kita di lingkungan sekretariat harus bekerja membangun kondisi kesekretariatan yang bisa memegang teguh asas-asas yang tadi. Dan itu kita pasti akan semakin hari semakin profesional, semakin bagus dalam menunjukkan kinerja kita sebagai pegawai sekretariat. Dan sebagai penutup saya mungkin menyampaikan pantun sedikit buat kita semua. Silakan Bapak. Gunung Ile Ape menjulang tinggi. Cakep. Mari kita bangun integritas diri sebagai pegawai sekretariat yang makin hari makin mandiri, profesional, dan adil. Luar biasa sekali. Aduh, Bapak Sek menutup podcast kita kali ini dengan pantun yang luar biasa ya. Terima kasih banyak Bapak Sek ya sudah sedia hadir di podcast kita kali ini. Mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya. Aman ya Pak? Aman. Baik.
Baik, untuk teman pemilih semua, jangan lupa untuk terus update informasi terbaru seputar KPU Kabupaten Lembata di berbagai kanal media sosial kami seperti Facebook, Instagram, X atau Twitter, dan juga website. Akhir kata, saya Francesca Tanamore bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Koda Muslimu. Iya, dan juga bersama dengan seluruh staf podcast Durasi yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Salam KPU melayani. Terima kasih.